Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki hari ketiga Ramadan, yang mana pada 10 hari pertama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa 10 hari pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat serta limpahan pahala dari amalan-amalan yang kita kerjakan selama berpuasa. Sebab 10 hari pertama adalah fase di mana fase ini sangat sulit dan terberat. Apalagi pada saat ini dunia sedang ditimpa oleh musibah, yakni COVID-19 atau virus corona. Nah, sudah pasti Ramadan tahun ini tidak seindah atau tidak senikmat Ramadan tahun-tahun kemarin. Mari kita berdoa bersama, semoga kita masih diberikan kesabaran serta kekuatan untuk menjalani ibadah selama Ramadan ini, serta berdoa semoga secepatnya Allah angkat wabah dari dunia ini. Ikhwan wa akhwat, hafizallahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan tentang Ramadan, yang lebih jelasnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika berpuasa. Insya Allah saya akan membahas 3 poin yang menurut saya harus diketahui. Ikhwan wa akhwat fillah, yang pertama kita membahas tentang niat dan doa berbuka. Sebelum kita masuk niat berpuasa, marilah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan niat. Niat secara bahasa artinya adalah al-qasdu dan al-iradah. Al-qasdu yakni artinya maksud, dan iradah artinya keinginan. Dengan kata lain, maksud dan keinginan hati. Sedangkan definisi niat secara istilah adalah yang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir. Niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mencari ridho dan pahalanya. Dari pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa niat puasa boleh dilakukan dengan penghafalan, boleh juga dilakukan dengan tanpa penghafalan. Maksudnya, apabila kita ingin berpuasa di esok hari, kita boleh mengucapkan niat secara lisan. Sebagaimana yang telah kita ketahui niatnya yang berbunyi nawaitu shauma ghadin an adai dan seterusnya. Dan boleh juga tanpa penghafalan. Tetapi harus ada keinginan untuk berpuasa di dalam hatinya di esok hari. Dan apabila pada malam harinya ia tidak mengucapkan niat atau tidak berkeinginan untuk berpuasa, kemudian esok harinya dia ingin berpuasa, akan tetapi waktu imsak telah lewat, maka para jumhur ulama sepakat bahwa puasanya tidak sah. Lanjut ke poin berikutnya tentang berdoa berpuasa. Sebagaimana kita ketahui, penghafalan doa yang saat ini tersebar di seluruh masyarakat yang berlafalkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya, sangat disayangkan sekali bahwa hadis ini tidak terdapat di kitab hadis manapun.
Atau dengan kata lain, ini adalah hadis palsu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif dan hadis gharib. Dan dikatakan juga oleh Syekh Al-Mu'alla Ali Al-Qari bahwa adapun doa yang tersebar di masyarakat pada saat ini dengan lafalan Allahumma lakasumtu sama sekali tidak ada asalnya, walau secara makna memang benar, tetapi tidak ada dalil yang menguatkan penghafalan tersebut. Sedangkan doa yang benar, doa berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, yang berbunyi, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza aftar qala dhahabadz dhama'u wa batalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa beliau membaca dhahabadz dhama'u wa batalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jadi mulai saat ini marilah kita sama-sama untuk menghafalkan atau untuk memahami doa yang tadi saya sebutkan. Karena doa yang selama ini tersebar di masyarakat dalilnya tidak begitu kuat. Baik, marilah kita lanjut ke poin berikutnya tentang menyikat gigi dan berkumur-kumur ketika berpuasa. Kita pasti sering bertanya, apakah boleh menyikat gigi di siang hari saat bulan Ramadan, sedangkan mulut kita terasa bau yang tidak mengenakan saat berpuasa, dan terkadang membuat kita minder ketika mengobrol dengan orang lain. Dalam hal ini, ulama banyak berpendapat. Ada sebagian ulama membolehkan, ada sebagian ulama juga yang lebih baik dijauhi. Adapun ulama yang membolehkan, beliau berpatokan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Dari hadis di atas kita jadi paham betul bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk bersiwak setiap hari. Bahkan sesering mungkin. Perintah ini juga tidak mengecualikan bulan-bulan tertentu, semisalnya bulan Ramadan yang saat ini kita laksanakan. Yang mana berarti perintah tersebut bersifat umum untuk semua bulan, baik berpuasa ataupun tidak. Hadis lain juga yang membolehkan menyikat gigi dari sahabat Rasulullah SAW. Ia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW bersiwak beberapa kali, sehingga tidak dapat kuhitung banyaknya, meskipun saat itu beliau sedang berpuasa. Nah, dari hadis ini sudah jelas ya. Jadi ada ulama yang berpendapat boleh, dan ada juga yang tidak, yang bukan tidak boleh ya, tapi makruh, yang lebih baik dihindari. Adapun ulama yang berpendapat makruh, salah satunya adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatun Zain. Beliau menyampaikan bahwa hal yang makruh dalam puasa ada 13. Salah satunya bersiwak setelah zuhur. Menyikat gigi saat berpuasa dianggap makruh karena ditakutkan akan menyebabkan masuknya air ke dalam rongga mulut, sehingga bisa membatalkan puasa. Pendapat lain disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di dalam kitabnya. Bagi orang berpuasa makruh bersiwak
setelah berjuhur berdasarkan hadis. Perubahan aroma mulut yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada wangi minyak misik atau minyak kasturi ya. Nah, jadi ini dalil yang memakruhkan untuk tidak bersiwak, tidak menyikat gigi di bulan Ramadan. Bagaimana jika menggunakan pasta gigi? Perdebatan ulama tidak hanya sebatas dalam menyikat gigi, tapi juga tata cara dalam menggosoknya, apakah menggunakan pasta gigi ataukah tidak. Pasalnya, pasta gigi ini memiliki rasa dan bisa terasa oleh lidah. Bila tidak berhati-hati, tentu bisa masuk bersama air liur ke dalam rongga mulut. Adapun ulama yang memperbolehkan dijelaskan oleh Syekh Abdullah Aziz bin Abdillah bin Bas. Beliau adalah mufti dari Arab Saudi, bahwa menggunakan pasta gigi saat berpuasa tidaklah mengapa selama tidak tertelan di kerongkongan. Sebagaimana pula dibolehkan bersiwak bagi orang yang berpuasa baik di pagi hari ataupun sore hari. Dan ada juga ulama yang memakruhkannya. Pernyataan lain dituturkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa menyikat dengan pasta gigi saat berpuasa boleh, asalkan pasta gigi tersebut tidak sampai tertelan ke dalam tubuh. Namun demikian beliau menganjurkan untuk tidak menggunakannya, sebab pasta gigi memiliki rasa dan bisa saja masuk ke dalam perut tanpa disadari. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Lanjut ke poin terakhir. Poin terakhir tentang sisa makanan yang masih berada di gigi. Ketika seseorang bangun tidur pagi dan dia sedang berpuasa, didapati di mulutnya sisa makanan sahur, apa hukumnya kalau makanan tersebut ditelan? Nah, pasti kita pernah merasakan ya, ketika selesai sahur, walaupun kita sudah sikat gigi, tapi ada aja yang nyangkut di gigi kita. Dan seringkali juga sisa makanan itu besar dan tidak sengaja tertelan, dan ada juga bisa jadi disengaja tertelannya. Dalam hal ini tidak dilakukan lagi bahwa makan adalah salah satu pembatal puasa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Sebagaimana diketahui oleh umat Islam bahwa puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan berhubungan badan secara dan seluruh pembatal puasa. Nah, jadi walaupun sisa makanannya sekecil apapun, kalau kita sengaja untuk menelannya, maka para jumhur ulama mengatakan bahwa puasanya tidak sah atau batal. Namun apabila ada yang nyangkut di gigi, akan tetapi kita tidak sadar atau tidak sengaja menelannya, maka puasa dari orang tersebut sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila kesalahan. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.